Okay, let's try something different. Selamat pagi teman-teman, kembali bersama saya dengan Peter Slowly memaparkan suatu materi apa hubungannya dengan Google Slide dengan teologi dan teknologi. Pasti teman-teman bertanya, apa itu sih hubungan teknologi dengan teologi? Untuk itu jangan kemana-mana, tekan lonceng, tekan notifikasinya, supaya apapun video-video yang saya upload dapat menerima secara langsung. Oke, langsung saja kita paparkan suatu materi, yaitu tentang teknologi sumber teologi dalam perspektif Alkitab. Kita tahu dalam modern sekarang kita mempunyai teknologi yang sangat canggih untuk bisa mengupdate suatu Alkitab dalam melalui handphone kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama mempergunakan HP kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut, lonceng. Ya, kalau di zaman dulu atau waktu yang dulu, apa itu suatu benda lonceng itu dalam gereja. Ada Kristen atau umat Kristiani yang pergi ke gereja, mereka wajib mendengar suatu lonceng itu bahwa hari Sabat itu adalah hari beribadah untuk umat Kristiani untuk datang ke gereja. Next, secara waktu dalam gereja. Perlu bertanya-tanya, kenapa sih apa pentingnya suatu secara waktu itu dalam gereja? Kita tahu kalau kita on ke gereja, pasti firman kita yang kita tahu kita mengerti dengan paham, karena kita lebih duluan on time dalam mendengarkan firman Tuhan. Lanjut, apa itu pemanfaatan sebagai pembelajaran pendidikan untuk Google Slide ini? Contohnya kita membuat suatu materi atau tugas dalam suatu mata kuliah. Kita diberi dosen untuk mengerjakan tugas-tugas kita, di mana mereka memberi ruang bagi kita dalam classroom untuk bisa mengerjakan tugas, dan sehingga siswa tersebut dapat mengerjakannya pada satu tempat di classroom. Contohnya dia mengerjakan pada waktu yang telah di-SC-kan, tanggal dan jam berapa dikumpulkan, karena di classroom tersebut tetap dikasih tanggal dan waktu untuk pengiriman suatu tugas di classroom. Next, komunikasi atau teknologi verbal dan teknologi non verbal. Baik, pasti kita tahu apa sih teknologi non verbal dan non verbal itu. Teknologi non verbal itu adalah yang menggunakan secara positif bagi kaum milenial dalam suatu menggunakan teknologi yang canggih, khususnya dalam teologi. Bapak Ibu, pengaruh teknologi dengan informasi gereja. Teknologi merupakan peran penting dalam gereja dengan melalui fasilitas perangkat, aplikasi gereja, dan juga mempunyai fasilitas untuk online, untuk ID. Itu peran penting teknologi dalam suatu pelayanan gereja. Next, apa sih yang dimaksud dengan teknologi menurut Alkitab? Teknologi menurut Alkitab secara kecakapan kemauan dan menguasai aspek-aspek menurut iman dan teknologi dalam suatu segi yang dalam keadaan manusia untuk memfungsikan suatu teknologi. Lanjut,
Apa sih teknologi menurut Alkitab? Dalam jelasan saya ini, saya mengambil dari Alkitab bahwa Raja Salomo juga mempunyai teknologi peran penting, yaitu dia membangun bait suci. Bahwa Yesus menggunakan peralatan sebagai tukang kayu. Itulah teknologi pada masa kuno atau pada masa Alkitab untuk bisa berkomunikasi, teknologi melalui peralatan tersebut. Lanjut. Apa sih teknologi menurut Alkitab? Teknologi secara umum secara suatu kemauan manusia untuk mengaspek kehidupan iman Kristen yang sangat berharga untuk manusia. Next. Fungsi perkembangan CCTV dalam teknologi atau teologi. Nah, perannya penting itu adalah dalam suatu gereja, yaitu mempunyai peran penting. Contohnya kita dalam pelayanan, kita sudah mulai ibadah, terus kita tidak tahu apa yang terjadi. Alat ini juga memonitori apa yang terjadi baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu peran penting dalam CCTV. Lanjut. Itu juga bisa dia melihat kejadian yang sedang berlangsung dalam berlangsungnya ibadah tersebut. Oke, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang apa hubungannya teknologi dengan komunikasi, teknologi dengan demikianlah pemaparan saya tentang hubungan teknologi dengan teologi. Sebelum itu jangan lupa bagikan atau share pada teman-teman atau sahabat tentang pemaparan saya ini sehingga menjadi berkat dan menjadi kita lebih tahu tentang peran teknologi dalam teologi. Untuk itu jangan lupa dukung saya dengan subscribe, bagikan, komen, sehingga apapun nanti video yang saya upload terbaru dapat melihat secara langsung. Demikianlah pemaparan saya ini. Tuhan Yesus memberkati.